Di awal film ini, kalian akan dikenalkan langsung dengan seseorang yang bernama Junma. Dia adalah pemeran utama di film ini. Junma ini memiliki sifat temperamen, selalu bergerak impulsif, dan tidak pernah mengindahkan peraturan. Dalam kesehariannya, Jun bekerja sebagai polisi yang memberantas kriminal, narkoba, dan geng triad yang ada di Hong Kong. Dan di sini ada seorang pria bernama Wilson yang tengah asik mabuk dan berjudi bersama kawan-kawannya. Lalu di sini ada temannya bertiga yang bernama Tony, Tiger, dan Acer, dan mereka adalah kakak beradik pendatang dari Vietnam. Di sini Tony tengah mengobrol dengan Sun mengenai pengiriman barang ke Vietnam. Yang akan dikerjakan Tony bertiga langsung datang ke tujuan. Tak lama kemudian datang raja polisi yang dipimpin oleh Jun. Sebelum Jun memeriksa mereka, Wilson yang sedang mabuk malah menghampiri Jun dan langsung menumpahkan minumannya ke wajah Jun. Namun Jun membiarkannya. Karena tingkah Wilson makin kurang ajar, Jun langsung menamparnya, sehingga mereka pun berkelahi. Yang mengakibatkan Jun dipanggil lagi atas kasus-kasusnya yang selalu melukai tersangka dalam setiap kasus yang ia tangani. Dan Jun mengakui semua perbuatannya di hadapan mereka. Scene beralih pada Acer dan Tiger yang sedang berlatih golf. Di tengah latihannya, Tiger malah terlihat seperti sedang melakukan gerakan kungfu. Yang membuat Wilson ingin mengajari Tiger dengan contoh yang sama-sama buruk, yaitu dia pun melemparkan stick golfnya. Tak lama kemudian datang Sun dan anak buahnya untuk menagih janji pada Acer. Karena sudah 2 bulan barang miliknya tidak sampai di tujuan. Dan Acer selalu banyak alasan ketika ditanya mengenai barangnya itu. Ketika Wilson ikut bicara dan menggurui Sun, jika masalah itu terjadi atas kesialannya, Sun yang kesal langsung menghajar Wilson. Namun Sun dilerai oleh Tiger dan Sun meminta agar Tony segera keluar dan bertanggung jawab. Di saat yang tepat, Tony datang dan langsung melempar kursi dan tepat mengenai Sun. Dan perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Di sini terungkap jika Wilson bekerja sebagai mata-matanya Jun untuk menangkap para kelompok triad. Yang tak lama kemudian datang Wong dengan anjingnya. Wilson di sini menyampaikan keluhannya terhadap Jun yang selalu bertindak kasar dan tak bisa akting ketika melakukan aksinya di depan tersangka, yang membuat tangan Wilson hampir patah. Namun waktu itu Jun refleks karena perbuatan Wilson yang memprovokasi. Jika saja waktu itu Jun tak melawannya, mungkin penyamaran ini sudah terbongkar. Scene beralih pada Jun yang tengah berlatih marching band, dan dia tak pernah merasa puas dan selalu temperamen akan hasil bandnya, yang membuat para personil lainnya merasa kesal. Padahal mereka sudah melakukannya secara maksimal. Namun cekcoknya itu terhenti ketika ibunya Jun datang dan meminta izin jika si ibu akan pulang ke kampungnya dan tak akan balik lagi ke sini. Dan dia memberikan pesan pada Jun agar menjaga dirinya di saat menangkap penjahat. Jangan sampai dia membahayakan dirinya sendiri dan teman-temannya di kepolisian. Di sini ada Tony dan Tiger tengah melakukan negosiasi dengan para petinggi gangster setempat yang dipimpin oleh si Mata Empat. Karena Tony bersaudara aslinya dari Vietnam, dia pun meminta jatah wilayah untuk menjalankan bisnisnya di sini. Namun si Mata Empat tak terlalu menanggapi keinginannya, sehingga mereka mengancam anak dan istrinya melalui handphone yang dipakai Tiger, yang menyatakan jika anak dan istrinya akan ditabrak. Namun itu semua hanya sebuah gertakan saja. Scene beralih pada Wilson yang sedang menunggu kekasihnya. Yang tak lama kemudian dia pun datang. Kekasihnya ini bernama Julie. Di saat mereka selesai ngobrol sana sini karena sudah lama tak berjumpa selama 6 bulan, akhirnya Wilson dan Julie tidur bareng dengan arti yang sesungguhnya. Keesokan paginya, Wilson dan Tiger pergi untuk menemui Sun, dan Tiger berencana untuk menghabisi nyawanya di sini. Di saat Sun mengeluarkan tangannya untuk membuka palang parkiran, tiba-tiba Tiger membacok tangannya, dan perkelahian mereka pun tak terhindarkan lagi. Ketika Tiger berusaha menghabisi nyawanya Sun, di saat itu pula Wilson datang menabrakkan mobilnya dan berkata jika di luar ada polisi. Sehingga Tiger pun menggagalkan usahanya itu dan memilihnya untuk pergi. Sesampainya Sun di rumah sakit, tak lama kemudian datang Wong dan langsung memarahinya.
Lalu, Wong memberikan peringatan pada Asan jika dia berkelahi lagi, Wong takkan mengampuninya. Dan tak mau lagi terlibat dengan masalahnya. Lalu Asan berkata jika ini semua adalah perbuatan Tony. Dengan Asan mengadukan jika dalam percobaan pembunuhan dirinya adalah Tony, mengetahui ini, Wilson menginginkan jika kasus ini segera dibereskan saja. Karena perilaku mereka yang kejam, Wilson mengatakan jika dia merasa terancam dengan penyamarannya. Dan malam ini, ibunya mereka akan berulang tahun, pastinya Tony, Asan, dan Tiger ada di sana. Singkat cerita, Wilson datang dengan membawa kado dan memberikannya selamat. Namun, tak lama kemudian datang Tiger marah-marah. Karena acaranya ini tak ada yang menghadiri seorang pun. Karena ini semua sudah diatur oleh para polisi dan geng mata 4. Namun, di sini Wilson sudah dicurigai oleh Tony, jika Wilson adalah pengkhianat. Karena dirasa takkan ada tamu yang datang, akhirnya Asher pun mengantarkan ibunya pulang. Di sisi lain, di tengah perjalanannya, Tony meminta Wilson untuk menuju ke gudang, dengan tujuan mengambil uang dan berencana akan kabur. Namun di sini Tony semakin mencurigai Wilson. Dikala akan pergi, Tony mengetahui jika Wilson menghubungi polisi. Lalu, Tony meminta pada Wilson jika dia yang akan menyetir, dan menyuruhnya untuk duduk di belakang. Di tengah perjalanannya, Tony meminta handphone Wilson, dan langsung menghubungi orang yang terakhir dia telepon. Dan orang itu adalah Jun. Ketika Jun mengetahui penyamaran Wilson telah terbongkar, Jun hanya diam saja ketika ditelepon. Dan Wilson langsung loncat dengan maksud kabur. Namun Tony memutar lagi mobilnya dan langsung menabrak Wilson hingga terhempas ke sebuah bukit. Di sisi lain, di waktu yang sama, Wong dan yang lainnya berhasil menemukan Asher bersama ibunya di tengah perjalanan akan pulang. Namun Asher memilih kabur. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Karena sudah terpojok, Asher pun berhasil ditangkap. Tak lama kemudian, tubuh Wilson yang sudah terkapar ditolong oleh orang-orang yang sedang goes di malam hari dan melarikannya ke rumah sakit. Yang tak lama kemudian datang Julie dan menyalahkan Jun atas kejadian yang menimpa Wilson ini. Lalu Jun menjelaskan jika Wilson adalah seorang polisi. Ketika mengetahui ini, Julie langsung terpaku tanpa berbicara. Scene beralih pada ibunya Tony yang sedang ditanya-tanya oleh Jun. Karena sudah pikun, si ibu ini menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang tidak nyambung. Sehingga Jun berinisiatif untuk menitipkannya di panti jompo. Ketika tiba waktunya Asher melakukan persidangan, di saat jaksa penuntut membacakan dakwaan untuknya, Asher tidak mengiyakan satupun atas tuduhan itu. Sehingga putusan sidang tersebut ditangguhkan menjadi tahanan kota, karena belum ada bukti yang bisa memenjarakan Asher. Ketika Wilson akan pulang dari rumah sakit, di sini Wilson mengutarakan kekesalannya pada Jun. Ketika mengetahui jika dia akan dimutasi ke bagian polisi lalu lintas. Lalu dia pun tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintahan Hong Kong atas semua yang telah menimpanya hingga membuatnya cacat. Di sisi lain, Tony berencana menghabisi Wilson dan Asan agar mereka tidak bersaksi pada persidangan Asher. Lalu dia membawa pulang ibunya dari panti jompo tersebut. Di sisi lain, di waktu yang sama, di sini Tiger berhasil menghabisi nyawanya Asan. Scene berpindah pada Wilson yang sudah berada di rumahnya. Yang tak lama kemudian datang teman-temannya dari kepolisian untuk menjenguk dan memberikan hadiah berupa kursi pijat elektrik dari Jun. Tak lama kemudian datang seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket yang berbentuk kotak, yang tanpa mereka sadari bahwa kotak itu adalah bom. Mereka malah asik foto-foto dengan kotak berisi ayam itu. Namun di saat akan diledakkan, remote memantik bom itu tidak berfungsi karena tidak ada sinyal. Di saat Wong mencoba memanaskan ayam itu ke oven, di saat itu pula Jun memergoki si kurir itu menyalakan bomnya. Namun semua itu sudah terlambat, karena bomnya keburu meledak tepat di hadapan Wong. Ketika mereka semua berada di rumah sakit, tak lama kemudian datang seorang petinggi polisian dan menyatakan jika mereka semuanya diberhentikan untuk menangani kasus ini.
Yang tentu saja keputusan ini membuat Wilson sangat emosi mendengarnya. Setelah semua yang terjadi pada mereka, pihak atasan memberhentikan mereka untuk kasusnya. Hingga tiba saatnya Acer akan dibebaskan bersyarat, di sisi lain di waktu yang sama, anak buah Hanshi Mata 4 dihabisi nyawanya di saat itu juga oleh Tiger dan yang lainnya. Yang menjadikan Wilson sebagai satu-satunya saksi untuk memenjarakan Acer. Shin beralih ke rumah sakit di mana Julie yang terluka tengah ditengok oleh Wilson. Dan di saat itu juga datang Tiger menyamar untuk menghabisi semuanya. Namun di sini Jun melakukan penjagaan di setiap sudut rumah sakit tersebut. Namun hal tak terduga pun terjadi di sini. Di saat Jun akan menaiki lift, di sana sudah terlihat Tiger yang menyamar. Namun gerak-geriknya sudah tercium oleh Jun. Di saat yang sama datang Polwan meminta Jun agar tidak pergi. Di saat Wilson datang, Tiger langsung melakukan aksinya. Di tengah kepanikan ini, Polwan itu malah masuk dengan tujuan membantu Jun. Namun nasib berkata lain. Polwan itu tewas saat itu juga karena tertembak pistol Tiger. Di saat Tiger berhasil keluar dari lift itu dan melarikan diri keluar, Jun terus mengejarnya. Di sisi lain, di saat pengejaran terjadi, Julie berhasil diculik oleh anak buahnya Tony. Shin beralih lagi pada Jun yang masih mengejar Tiger. Yang tak lama kemudian, pengejaran itu terhenti ketika Jun berhasil menendangnya. Namun di saat itu terjadi, Tiger menyandra seorang anak kecil yang membuat Jun membuang senjatanya. Dan Tiger langsung melempar anak itu ke aspal hingga terluka. Yang tak lama kemudian, Tiger langsung menyerang Jun. Dan perkelahian tanpa efek CGI pun terjadi di sini. Hingga akhirnya Jun berhasil menghabisi Tiger dengan pukulan-pukulannya. Hingga aksinya itu ditonton oleh warga setempat. Yang akhirnya polisi datang untuk membereskan tempat kejadian ini. Ketika Jun mengetahui Julie diculik oleh Tony, di sini Jun memberitahu agar Wilson jangan gegabah untuk menemui Tony. Karena tak mungkin jika Julie dibebaskan begitu saja. Dan hal ini membuat Jun cemas akan keselamatan mereka berdua. Keesokan paginya, Jun terlihat menunggu di luar saat sidangnya Wilson. Ketika sidang berlangsung, Wilson tak memberikan kesaksiannya. Dengan alasan dia tidak mengingat apapun dengan kejadian itu. Yang membuat Acer bebas tanpa tuntutan. Wilson melakukan ini agar Julie yang sedang disandra tetap selamat. Namun tak lama kemudian, di saat Acer senyum bahagia karena kebebasannya sambil menelepon Tony, Jun yang sudah kagok edan pun langsung menghajar Acer di saat itu juga. Sehingga pertukaran sandera pun terjadi di sini. Namun Wilson malah bertindak konyol sehingga dia pun ditangkap dan disiksa oleh Tony. Karena Jun sudah emosi dengan keadaan ini, dia pun sudah tidak menghiraukan lagi protokolnya sebagai penegak hukum. Lalu Jun akan melakukan pertukaran sandera. Di saat pertukaran itu terjadi, anak buah Tony sudah siap-siap dengan snipernya. Ketika Wilson dan Julie sampai di tepi sungai, Tony malah menembaki mereka. Mengetahui itu, Jun membalas dengan menembak telinga Acer, serta menembaki yang lainnya. Hingga Jun terpojok dan kabur ke sebuah rumah tua dan mereka langsung menembakinya. Di tengah baku hantam terjadi, Jun lebih dulu berhasil menembak kaki sniper itu hingga terjatuh terperosok ke bawah dan ditembaki oleh temannya sendiri. Karena posisi Jun terpojok, Jun lebih memilih berlari ke hutan dengan membawa senapan panjang milik sniper itu. Hingga mereka saling menembak, yang akhirnya mereka semua terjebak di sebuah padang ilalang. Di sisi lain, ketika Julie meminta Wilson untuk tukaran mengemudi, Wilson memilih untuk balik lagi dan menolong Jun. Di saat Jun ditembaki Acer di atas pohon, tiba-tiba Wilson datang dengan mobilnya, tepat menabrak Acer hingga terlempar ke atas. Dan di saat yang sama, Jun berhasil menembak Acer tepat di punggungnya.
Sehingga Asher dan Wilson berkelahi di sini. Lalu salah satu dari anak buah Tony datang untuk membantu Asher. Namun dia langsung terkena headshot oleh Jun. Dan Wilson tertembak oleh Tony. Karena Tony kehabisan peluru, dia pun kabur ke sebuah rumah tua dengan tujuan akan mengambil peluru. Namun ketika Tony berhasil mengambil peluru itu, di saat itu pula Jun menodongkan senapannya ke dia. Sehingga perkelahian tanpa efek CGI pun terjadi lagi di sini. Karena film ini dibuat tahun 2007 dan Donnie Yen belum jadi pemain Ip Man, maka di sini gak akan ada jurus Wing Chun yang keluar. Namun perkelahian mereka berdua lebih ke arah bergulat dengan cara saling membanting dan mengunci. Namun tak beberapa lama, karena gerakan Jun kalah cepat, dia pun tersungkur karena terkena pukulan Tony. Tetapi, tak lama dari situ, akhirnya Jun berhasil mengimbangi Tony dengan Jeet Kune Do-nya. Hingga pertarungan selesai, Tony tak berkutik sama sekali. Namun di saat Tony sudah lemah dan kalah, dia masih berusaha untuk kabur. Dan akhirnya Tony tumbang. Cerita pun selesai.